Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan sedikit membahas tentang rumus-rumus Excel ya untuk persiapan ASTS ujian praktik besok. Nah, kita mulai dari rumus dasar Excel dulu, yakni penjumlahan. Ingat, penjumlahan kita gunakan plus ya. Nah, kita awali dengan sama dengan. Semua rumus Excel itu harus diawali dengan sama dengan terlebih dahulu. Oke, kita ikutin tutorialnya. Nah, terus yang kedua yakni pengurangan. Nah, di pengurangan ini kita pakainya minus ya. Oke, kita lihat dulu tutorialnya. Oke. Terus yang ketiga kita perkalian. Perkalian itu tidak pakai kali, tapi pakainya bintang. Nah, ingat sama dengan, terus yang atas diklik, terus bintang yang bawah diklik kayak gitu ya. Terus kalau pembagian bukan memakai bagi titik 2 atau per ya, tapi di sini kita pakainya garis miring. Nah, sama dengan terus klik yang atas, terus garis miring klik yang bawah. Oke, selesai. Yang terus kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini kita ada beberapa skenario yang harus diikutin. Skenario yang pertama, diklik yang 100 dulu. Habis itu dikali, ingat kali itu bintang. Kayak bintang, habis itu klik yang bawahnya, terus kita minus, terus klik yang bawahnya lagi, terus kita garis miring, kita klik bawahnya lagi, terus di enter gitu. Terus yang skenario 2 juga diikutin sama kayak yang ada di situ gitu ya. Oke, ikutin aja apa yang ada di video gitu. Kurung dibagi 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, gitu aja. Oke, kita lanjut ke latihan 2. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah barang yang dijual gitu ya. Nah, di sini barang yang dijual adalah LaserJet 4L printer dengan harga Rp4.500.000. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah penjualan, fee, dan juga persentase penjualan. Coba dilihat di bawah, itu ada skenario. Yang pertama, jumlah penjualan sama dengan quantity kali harga. Terus yang kedua itu ada fee. Fee-nya, jika quantity lebih dari 10, maka fee-nya adalah 10%. Jika quantity-nya kurang atau sama dengan 10, maka fee-nya adalah 5%. Kita kerjakan yang jumlah penjualan. Di jumlah penjualan itu kan quantity kali harga, berarti sama dengan, terus yang harganya kita klik, terus dikali, ingat kali kan bintang, terus diklik yang kuantitinya tadi. Nah, habis itu di enter, muncul deh gitu. Terus sama yang bawah-bawahnya. Ingat ya, kita scroll ke bawah kayak gini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti akan error. Jadi harus satu persatu. Karena di harganya itu nanti juga nggak selaras gitu ya. Gitu, itu loh, nggak bisa kan? Nah, kita ulangin dulu semuanya dari awal. Oke, yang kedua kita klik yang kedua. Nah, di yang kedua ini sama, yakni sama dengan, terus kita klik harganya, terus dikali sama kuantitinya, atau bisa dibalik juga, diklik kuantiti dulu baru diklik harganya dulu. Bawahnya juga sama dengan dikali kuantiti, kuantiti dikali dengan harganya. Bawahnya juga sama dengan quantity dikali dengan harga gitu. Udah deh. Nah, terus kita mengerjakan yang fee ya. Nah, di yang fee ini kita lihat juga peraturan di bawahnya. Fee itu 10% jika quantity lebih besar dari 10. Tapi fee-nya ini 5% jika quantity kurang atau sama dengan 10. Nah, di sini kita pakainya rumus if ya, teman-teman. Sama dengan if kurung buka kuantitinya tadi itu lebih besar dari 10, titik koma tuh maksudnya maka.
maka hasilnya 10%. Titik koma lagi, titik koma yang kedua itu jika tidak, itu hasilnya akan 5%. Kita enter. Nah, biar cepet itu di pojok kanan bawah kita scroll ke bawah biar rumusnya nyalin gitu. Miss, kok yang jumlah jualan nggak bisa? Karena tadi itu harganya di atas. Itu bisa dilakukan jika yang tertera, nilai yang tertera itu sampingnya, jangan di atasnya, gitu ya. Oke, kita kerjakan presentase penjualan. Presentase penjualan itu kan sama dengan jumlah penjualan dikali V-nya tadi, gitu. Enter. Terus biar cepat di kanan pojok kanan bawah kita scroll ke bawah, gitu. Oke, selanjutnya kita kerjakan total pendapatan sales. Total pendapatan kita pakainya sum, berarti sama dengan sum kurung buka, diklik paling atas titik 2, terus diklik paling bawah gitu. Nah, habis itu kita kerjakan rata-rata. Rata-rata kita pakainya apa? Pakainya average. Gitu. Caranya gimana? Caranya sama dengan terus kita ketik average. Habis itu kurung buka. Diklik paling atas titik 2, paling bawah, terus kita enter, kurung tutup dulu terus di enter. Terus kita pendapatan sales tertinggi kita pakainya apa? Pakainya maksimum gitu, sama dengan max gitu, MAX, terus kurung buka, nilai paling atas titik 2, nilai paling bawah gitu, terus di enter. Terus pendapatan terendah, kita pendapatan terendah pakai apa? Pakainya min, sama dengan min pendapatan paling atas, terus di titik 2 pendapatan paling bawah, terus kurung tutup, enter gitu. Udah deh. Sekarang sampai sini aja, kita lanjut ke latihan 3. Nah, di latihan 3 ini kita sama kayak tugas waktu itu, yakni nilai gitu ya. Nah, di sini ada ulangan harian akhir, pakainya average gitu ya, teman-teman. Nah, oke, apa yang dilakukan Miss Sisa ini tadi salah. Jadi kita harus ngetik sampai selesai sama dengan average kurung buka, terus awal di titik 2 sampai akhir gitu. Kita ulangi lagi sama dengan average kurung buka 90, 50, 70 itu kurung tutup di enter. Bisa juga di scroll ke bawah kayak gini. Nah, di pojok kiri kanan bawah, di scroll ke bawah boleh. Terus kita nilai akhirnya. Ingat, kita baca dulu ketentuannya. Ketentuan nilai akhir adalah rata-rata ulangan harian, ulangan akhir, UTS, dan UAS. Kita pakainya average, terus UH akhir, terus digeser sampai UAS. Boleh nih langsung digeser ke bawah. Terus predikat nilai. Ingat, di bawah ada ketentuan predikat nilainya. Nilai akhir lebih besar atau sama dengan 85, maka predikatnya A. Nilai B itu jika nilai akhirnya 75 sampai 85. Nilai C jika nilai akhir 60 sampai 74. Nilai D jika nilai akhir kurang dari 60. Nah, kita di sini ambilnya yang nilai yang paling rendah-rendah dari predikat nilai itu. Jadi, kita pakainya if. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan if kurung buka, terus diklik nilai akhirnya, terus lebih besar, terus sama dengan 85, titik koma, petik, karena ini bukan angka, petik A, petik lagi, terus titik koma, if lagi, kurung buka, klik nilai akhirnya, lebih besar sama dengan 75, titik koma,
petik B, petik lagi, titik koma, if, kurung buka, diklik lagi nilai akhirnya, terus lebih besar sama dengan 60, titik koma, petik C, petik lagi, titik koma, petik lagi D. Kenapa yang terakhir nggak pakai if? Karena jika tidak sesuai dengan if yang awalnya itu, maka hasilnya akan D itu tadi. Jangan lupa dikasih garis kurungnya sesuai dengan kurung-kurung yang awal tadi. Kalau kurungnya ada 3, berarti yang belakang juga dikasih 3. Kalau ada 4, yang belakang juga dikasih 4 gitu ya, jangan lupa ya. Oke, kita langsung ke latihan 4. Nah, oke, di sini ada perhitungan biaya tamu hotel bintang 5. Nah, ingat biaya tamu hotel bintang 5 di sini ada lama menginap. Ingat di bawahnya, lama menginap itu tanggal check out dikurangi tanggal check in. Oke, berarti sama dengan tanggal check outnya diklik terus dikurangi tanggal check innya gitu, terus di enter. Nah, habis itu di pojok kanan bawah kita scroll ke bawah, terus jumlah bayarnya berapa? Jumlah bayarnya sama dengan sewanya, kita klik terus kita kali dengan lama menginapnya gitu, terus kita enter. Nah, terus biar gampang di pojok kanan bawah kita scroll, kita geret ke bawah ya. Terus untuk diskon promosinya itu di bawah ada ketentuannya. Jika menginap 3-5 hari dapat diskon 5%. Jika menginap 6-10 hari dapat diskon 10%, dan jika menginap lebih besar daripada 10 hari dapat diskon 20%. Nah, di sini kita pakainya rumus if sama dengan if kita klik lama menginapnya, terus kita lebih besar dari 10, titik koma 20%, terus titik koma, if lagi, kurung buka, klik lama menginap lagi, terus lebih besar dari 6 hari, titik koma 10%. Kita kasih if yang terakhir, if kurung buka, terus lama menginap lebih besar dari 3 hari, titik koma 5%. Ingat, ada berapa kurungnya disesuaikan sama yang awal tadi, 5%. Biar gampang kita geret di ujung kanan bawah gitu. Terus total diskonnya berapa? Jumlah pembayaran dikali diskon promo. Nah, sama dengan diklik jumlah pembayarnya terus dibintang diskon promosi gitu. Terus kita geret ke bawah. Nah, di total pembayarannya yakni jumlah pembayaran dikurangi total diskon ya. Berarti sama dengan jumlah pembayaran yang awal dikurangin total diskon. Biar gampang kita geret ke bawah. Terus di situ ada total uang masuk. Berarti pakainya apa? Sum, sama dengan sum kurung buka yang paling atas, kita geret yang paling bawah. Ya, tutup kurung, enter. Oke, gitu aja tutorial dari Miss Nisa. Jangan lupa belajar. Ingat, pelajari semuanya ya. Pelajari semuanya. Perbedaan untuk kelas 7 dan kelas 8. Di kelas 8 nanti lebih high, mungkin semuanya muncul atau mungkin lebih kompleks. Di kelas 7 mungkin hanya 1, 2, 3 yang muncul ya. Oke, sekian dari Miss Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.